selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Untuk memulai sapaan teduh kita di pagi ini, mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk kesempatan yang masih Engkau berikan bagi kami. Nafas kehidupan masih Engkau berikan, hari baru masih Engkau anugerahkan, dan kami rindu untuk disapa oleh kebenaran firman-Mu Tuhan pada hari ini. Berbicaralah kepada kami Tuhan, karena kami siap mendengarkannya. Roh Kudus kiranya memberikan pengertian bagi kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Mazmur 104 ayat 14. Engkau yang menumbuhkan rumput bagi hewan dan tumbuh-tumbuhan untuk diusahakan manusia, yang mengeluarkan makanan dari dalam tanah. Bapak Ibu Saudara-saudara terkasih, firman Tuhan pada pagi hari ini sungguh indah. Kita boleh mengingat kembali bagaimana Tuhan menciptakan seluruh bumi ini, semua isinya tanpa ada cacat celanya. Tuhan menciptakan segalanya sempurna dan sungguh amat baik. Dan Tuhan mengerjakan segala sesuatunya dengan konsep yang sangat baik. Semuanya terkonsep, terstruktur. Ya. Ketika Tuhan menciptakan, kalau kita boleh mengingat di Kejadian 1, semuanya sudah baik, terpisah antara gelap dan terang, terpisah antara daratan dan lautan atau perairan. Kemudian Tuhan juga menciptakan hewan-hewan di air, hewan-hewan di udara. Lalu Tuhan juga menciptakan matahari untuk menjadi benda-benda penerang, ya. Kemudian Tuhan ciptakan manusia dan Tuhan tempatkan di taman yang begitu indah, yaitu Taman Eden. Dan di situ Tuhan percayakan manusia untuk mengusahakan, untuk merawat, ya. Dan Tuhan sediakan kebutuhan pokok. Pada saat itu kebutuhan pokok apa? Ada air, ada tempat tinggal, ada makanan. Itulah yang sudah Tuhan sediakan. Dan semua yang diciptakan Tuhan itu ada maksud dan tujuannya. Semua ada peranannya. Ilmu alam saat ini, ilmu pengetahuan mengatakan itu adalah rantai makanan. Ketika rumput itu untuk makanan hewan, dan juga ada tanaman-tanaman yang bisa digunakan, dikembangkan manusia untuk juga menjadi makanan, ya. Artinya semua makhluk hidup yang diciptakan Tuhan itu saling terkait, saling bergantung satu dengan yang lainnya. Itu yang kita bilang rantai makanan. Tetapi kalau kita berpikir konsep awalnya ketika Tuhan menciptakan semuanya dengan begitu kompleks, itulah yang membuat kita kagum pada Tuhan. Ternyata Tuhan bisa memikirkan sampai sedetail itu. Tuhan bisa memikirkan ketika Ia menciptakan dunia ini. Dan itu membuat kita kagum dan memuji Tuhan. Rancangan Tuhan baik adanya. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara terkasih, Tuhan menyediakan apa yang dibutuhkan oleh semua ciptaannya, dan itu pasti cukup. Ya, pasti cukup. Rumput tersedia bagi hewan, untuk manusia juga tersedia makanan. Untuk kebutuhan ciptaannya itu cukup, tapi kalau untuk keserakahan tidak akan cukup. Ya. Jadi Tuhan beri hak untuk mengelola dan menikmati, bukan untuk mengeksploitasi. Sehingga kita kalau bicara tentang kebutuhan, apa yang Tuhan ciptakan di dunia ini, itu semua cukup. Tetapi karena banyak yang
menjadi orang-orang serakah sehingga banyak yang berkekurangan juga. Karena itu kita harus belajar untuk merasa cukup, belajar bersyukur sehingga kita tidak lagi merusak bumi. Kita sudah banyak belajar bagaimana caranya menjaga lingkungan, gaya hidup yang ramah lingkungan, dengan mengurangi plastik, dengan membuang limbah kita, limbah rumah tangga kita pun kita buang pada tempat yang seharusnya, seperti minyak bekas atau minyak jelantah itu tidak dibuang di saluran pembuangan air, tapi mungkin kita bisa salurkan ke tempat-tempat yang bisa mengolahnya kembali untuk menjadi bahan bakar, ya. Jadi begitu juga tentang penghijauan, penanaman kembali tanaman-tanaman hijau. Itu semua apa? Tanda kita mencintai alam, tanda kita menghormati Tuhan yang menciptakan alam ini. Bapak Ibu Saudara, kita lihat bagaimana dikatakan diusahakan manusia. Tuhan tetap mau manusia berusaha. Tuhan memang sanggup dan pasti berkuasa membuat kebutuhan kita, makanan yang enak-enak, minuman yang enak, tiba-tiba tersedia untuk kebutuhan kita. Tetapi Tuhan tidak mau seperti itu. Tuhan mau manusia itu punya peran, punya usaha. Jangan pasif, jangan malas. Itu sebabnya kita tetap bekerja, kita juga tetap berdoa. Kita boleh yakin, jangan ragukan sekalipun bahwa Tuhan cukupkan. Ya, Tuhan pasti akan menyediakan yang kita perlukan. Tapi itu tidak membuat kita jadi tidak berbuat apa-apa. Kita tetap berusaha, kita tetap bekerja, ya, kita kerjakan pekerjaan kita dengan tekun dan dengan penuh sukacita. Bapak Ibu Saudara, kita yakin bahwa tidak akan ada yang kurang dalam pemeliharaan Tuhan, maka kita hiduplah di dalam Dia. Yang kita perlukan dicukupkannya, tetapi yang menjadi tugas kita merawat alam ciptaannya itu pun harus kita kerjakan. Kita sadar bahwa kita diciptakan Tuhan untuk membawa kebaikan bagi sekitar kita, bagi sesama dan bagi lingkungan kita. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapak untuk firman yang boleh menyapa kami di pagi hari ini. Firman yang begitu indah yang membuat kami semakin merasa bahwa kami ini diciptakan sangat spesial oleh Tuhan. Dan kami juga diciptakan untuk rancangan Tuhan mendatangkan kebaikan bagi alam sekitar kami dan bagi sesama kami. Ajar kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Pada pagi hari ini kami semua juga mau berdoa untuk GBKP Runggun Balikpapan dan juga Perminggun Penajam. Tuhan kiranya memberkati pelayanan hamba-hamba Tuhan di Runggun Balikpapan dan juga Perminggun Penajam, juga memberkati kesehatan dan semangat melayani semua anggota jemaat, sehingga Tuhan apapun yang diprogramkan, apapun yang dikerjakan oleh gerejamu Tuhan itu boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Tuhan, kami mau memulai aktivitas kami, mengerjakan segala tanggung jawab kami dengan penuh sukacita, dengan bertanggung jawab dan dengan menjadikannya menjadi pujian bagi nama Tuhan. Inilah kami Tuhan, anak-anak-Mu, kami berdoa di dalam nama Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin.